Sahabat EKB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026 ditulis oleh Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar, Jakarta dengan judul Bangun dan Puas, yang didasarkan pada kitab Mazmur 17 ayat 1-7 dan ayat 15. Dan nas yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 17 ayat 15. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersatu hati, kami mau membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berkati dan bimbinglah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 17 ayat 15. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Sahabat, pernahkah saudara mengalami kesulitan tidur? Kesulitan tidur tidak boleh dipandang remeh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea, atau restless leg syndrome dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Sebaliknya, tidur yang berkualitas dapat menjaga kesehatan mental tetap baik. Sama seperti kebanyakan orang, Daud juga pernah mengalami kesulitan tidur. Rasa cemas bahkan depresi kerap menghantuinya. Lalu apa yang dilakukannya? Daud menceritakan dengan jujur segala kegundahannya kepada Tuhan. Ia membuka diri dan bahkan meminta Tuhan menguji serta menyelidiki hatinya, apakah terdapat kejahatan di dalamnya. Ia merasa telah hidup benar, tetapi tetap saja ada orang-orang yang memburunya untuk mencelakakannya. Sahabat, pengalaman Daud dapat menimpa siapa saja, termasuk saudara. Ketika saudara gelisah, cemas, depresi, dan tidak dapat tidur, serta merasa diperlakukan tidak adil, janganlah menuruti keinginan untuk membalas. Jangan merencanakan pembalasan di tempat tidur saudara. Belajarlah dari Daud, ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Bukankah kita memiliki sahabat yang setia, yaitu Yesus Kristus? Ia mau mendengar dan menemani saudara menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Percayalah seperti Daud percaya, esok hari saudara akan bangun dengan hati yang puas saat memandang wajahnya, wajah Kristus itu. Mari kita berdoa. Tuhan, ada saat-saat di mana kami sulit untuk tidur, di mana kami dilanda kecemasan. Kami berupaya untuk mengantisipasi masa depan, namun yang kami dapati adalah kegelisahan yang terus-menerus. Kami justru bercermin dari Daud, anak Tuhan yang juga mengalami pergulatan sama seperti pergulatan yang dialami anak manusia di muka bumi. Namun satu yang ia pilih adalah di saat ia melewati masa-masa kesepian yang teramat sangat, justru saat-saat itu ia pakai dengan datang kepada Tuhan. Ia merasakan Tuhan ada di setiap jam, menit, dan detik kecemasan, ketakutan, kesepiannya. Kami diajak, kami diundang oleh firman Tuhan untuk juga melakukannya. Biarlah di saat-saat kami merasa kesepian, kami berupaya untuk mengantisipasi masa depan, kami justru memilih datang kepada Tuhan. Agar ketika kami memilih datang kepada Tuhan, maka semua kegundahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan tentang apa yang akan kami jalani di hari depan tidaklah dapat menguasai kami. Karena hanya satu yang memberikan kepada kami jaminan akan hari yang baik, itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat para sahabat yang saat ini
sedang bersateduh bersama dengan YKB, biarlah firman Tuhan pada saat ini juga boleh menyapa mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan jika ada sahabat YKB TV yang ingin didoakan, mari menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812-8188-9191, atau saudara juga dapat mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus memberkati.